Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Miris dan memilukan, sejumlah bangunan sekolah di Banyu Biru, Kabupaten Semarang dalam kondisi rusak. Musim kemarau belum puncaknya, sejumlah desa di Kabupaten Tegal sudah kesulitan air bersih. Sejumlah sekolah menengah pertama di Brebes terindikasi menjual seragam sekolah dengan harga lebih mahal dari pasaran. Ya, meski musim kemarau belum mencapai puncaknya, sejumlah desa di Kabupaten Tegal mulai kekeringan. Dampaknya, warga kesulitan air bersih untuk minum dan makan. Bahkan padi yang baru ditanam pun mati. Hari masih pagi tetapi antrean ember dan galon tak bisa menanti. Sudah sebulan terakhir warga desa Lebak Siu Kidul Kabupaten Tegal ini kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mengering bahkan sampai digali lebih dalam. Padi yang mereka tanam pun gagal panen karena kurangnya air. Sumur mulai mengering, Pak, dan banyak warga yang ambil di sungai, terutama saya untuk tanaman-tanaman ini ya. Sampai warga ada yang gali sumur lagi buat lebih dalam lagi, dan sawah saya juga pada mati, Pak. Banyak. Tanamannya pada mati gitu? Pada mati semua, sawah lagi mau keluar padi karena kekurangan air jadi mati. Ya, air bersih sudah jadi kebutuhan yang tak bisa ditunda-tunda. Tak heran jika warga sampai harus merogoh kocek Rp5.000 untuk sebuah air galon makan dan minum saja. Agar tak terus menggerus isi dompet, pihak desa mengajukan bantuan air bersih. Kami sudah menghubungi OPD di Kabupaten Tegal yang terkait, yaitu dari BPBD Kabupaten Tegal, PMI Kabupaten Tegal, dan PDAM. Dan alhamdulillah upaya tersebut mereka merespon dan langsung tanggap kepada masyarakat kami, terutama yang membutuhkan air bersih. Selain musim kemarau, kekeringan terjadi karena dampak revitalisasi saluran irigasi sekunder Danawari. Selain desa Lebak Siu Kidul, desa Danawari dan Timbareja juga ikut terdampak. Sebagai dampak pengeringan dalam rangka rehabilitasi saluran primer Danawari itu ada sementara 3 desa, yaitu Danawari Kecamatan Semarang Utara, Timbareja dan Lebak Siu Kecamatan Lebak Siu. Nah, ini menjadi prioritas kami. Kami berkolaborasi dengan PMI dan PDAM, BPBD dropping. Nah. Ya, bantuan air bersih menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi masalah kekeringan. Warga berharap bantuan air terus didapatkan setiap harinya. Kunchoro Wiranto melaporkan dari Kabupaten. Kita ke informasi lain, kondisi sejumlah bangunan sekolah di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang sangat memilukan. Kerusakan bangunan sekolah disebabkan oleh minimnya perawatan dan lokasi sekolah yang berada di kawasan rawan bencana. Bagaimana bisa belajar dengan tenang jika kondisi bangunan sekolahnya saja memilukan? Bangunan sekolah yang seharusnya dibuat senyaman mungkin malah rusak. Ini adalah bangunan milik Sekolah Dasar Negeri 02 Wirogomo di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Talut sekolah longsor pada tahun 2024. Beberapa ruang kelas telah rusak sejak tahun 2021. Dindingnya retak, sebagian atapnya rusak ditutup dengan papan. Belum lagi kusen bagian belakang sudah lapuk. Minimnya perawatan serta lokasi sekolah yang berada di kawasan bencana menjadi penyebab bangunan sekolah ini rusak. Bangunan yang rusak kemarin itu talut tahun 2024 jebol, longsor, terkena longsor, kemudian kelas 5 dan kelas 6 itu perlu di. Apa kerusakannya? Kerusakannya dinding, kemudian atap. Kalau dindingnya sudah rusak lumayan parah, kemudian atapnya rusak ringan, yang bagian belakang itu kusennya perlu diganti.
Kondisi serupa juga terlihat di SMP Negeri 3 Banyu Biru. Dinding, lantai, dan atapnya rusak. Bahkan ada beberapa bagian dinding dan lantai telah bergeser menimbulkan celah, tentunya dapat membahayakan siswa. Komisi D DPRD Kabupaten Semarang akan mendorong adanya perbaikan pada 2 sekolah tersebut melalui APBD Kabupaten Semarang tahun 2026. Itu sudah tugas kami dan nanti di tahun 2025 akan kita anggarkan untuk 2026 kita anggarkan untuk perbaikan talud yang di SD Wirogomo 22, kemudian yang di SMP ini karena kita melihat ada juga bangunan yang harus kita lihat, nanti kita anggarkan di 2026 dan tadi kami minta ditambah anggarannya untuk menambah pagar pengaman karena ini masih kurang layak anak. Selain bangunan sekolah, jalan menuju desa Wirogomo yang aspalnya telah rusak juga akan diperbaiki sehingga dapat mendukung aksesibilitas pendidikan di wilayah tersebut. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, sejumlah sekolah menengah pertama di Brebes terindikasi menjual seragam sekolah dengan harga yang mahal. Hal itu terungkap setelah salah satu orang tua murid harus membeli paket seragam hingga 1,2 juta rupiah. Pada tahun ajaran baru 2025, disinyalir banyak SMP negeri di Brebes yang menjual bahan seragam sekolah dengan harga di atas harga pasaran. Salah satu wali murid pun buka suara. Ia menyebut saat proses pendaftaran ulang anaknya di SMP negeri, pihak sekolah meminta pembayaran paket seragam sekolah sebesar 1,2 juta rupiah untuk 4 jenis seragam, yaitu seragam putih biru, batik, pramuka, dan olahraga. Jika dihitung masing-masing seragam dihargai Rp300.000. Padahal jika beli di luar harga satu setel seragam sekolah putih biru lebih murah, yakni Rp150.000. Ruang pendaftar ulang itu ngomong ntar kuintasi diminta, tapi setelah di pengambilan seragam itu nggak dikasih. Kenapa? Itu ya nggak tahu penjelasannya apa, bilangnya entar. Pak, sebagai wali murid sebenarnya keberatan tidak, Pak? Sebagai wali murid saya terus terang keberatan karena itu masih ada beban untuk penjahitan. Sekarang pun penjahitan di luar kan itu kan juga harganya mahal. Iya. Pak, informasinya Bapak sendiri sebelumnya sudah beli ya? Sudah. Itu beli di toko? Sudah jadi bentuknya? Udah. Harganya berapa ya? Harganya itu cuma 150. Menanggapi keluhan wali murid, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Brebes hanya dapat mengatakan jika pembelian seragam sekolah tidak bersifat wajib dan tidak dapat dijual dalam sistem paket. Bahkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 dan 198 menyebutkan pihak sekolah maupun komite sekolah dilarang untuk menjual bahan atau baju sekolah. Tidak bisa membeli dalam satu paket, artinya kebutuhan untuk kaos olahraga atau batik atau pramuka ya itu silahkan. Nggak bisa dipaket seperti itu, sesuai dengan kebutuhan siswa melalui orang tua. Ibu, menurut aturan sebenarnya seperti apa, Bu? Ya jadi dalam aturan tidak ada pemaksaan untuk pembelian seragam, itu tidak ada. Sekali lagi bahwa itu adalah kebutuhan dari wali murid untuk membeli. Dan itu harus ada, misalnya mau membeli pun harus pesan, saya pesan. Kalau tidak pesan ya jangan dipaksa untuk membeli. Dindikpora akan menelusuri setiap sekolah yang menerapkan pemaksaan pembelian seragam sekolah. Total SMP negeri di Kabupaten Brebes berjumlah 77 sekolah tersebar di 17 kecamatan. Sugiartono melaporkan dari Brebes.